pemirsa Karim Surya Channel. Kali ini kita akan membahas tentang ribut-ribut soal masa jabatan kepala desa yang meminta diperpanjang menjadi 9 tahun. Kita mengundang khusus seorang akademisi senior, ahli ilmu pemerintahan, bahkan di kalangan birokrat aparatur di tanah air. Beliau dikenal sebagai Bapak Otonomi Daerah. Dia adalah Prof. Sadu Wasistiono. Selamat siang, Prof. Sadu. Selamat siang. Gini, saya langsung pada poinnya. Ya. Akhir-akhir ini kepala desa yang sudah memiliki masa jabatan 6 tahun, masa jabatan politik tertinggi di tanah air gitu kan, tapi mereka malah meminta diperpanjang menjadi 9 tahun. Apakah Prof setuju dan bagaimana penjelasan soal ini? Terima kasih kesempatan yang pertama. Terima kasih kehormatan yang diberikan untuk bisa mendiskusikan isu yang sedang ramai. Tapi sebelum langsung jawab pertanyaan, saya ceritakan dulu kronologis karena saya kebetulan terlibat di dalam penyusunan. Suara saya cukup terdengar ya? Cukup ya, bagus. Terlibat di dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi kalau kita cermati, perjalanan bangsa itu seperti sebuah karavan. Nah, kecepatan karavan itu tergantung pada gerobak yang paling lambat. Nah, begitu kita masuk pada pemerintahan yang paling lambat itu adalah pemerintahan desa. Karena kedudukannya tidak jelas, apakah dia bagian dari birokrasi negara atau bukan. Sampai sekarang masih tidak jelas. Sampai hari ini tidak tuntas, dan akhirnya kalau kita lihat di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 6, kompromi politiknya bentuknya hibrida. Hibrida antara? Yaitu antara self-governing community dengan local self-government tapi kuasi. Oh, iya. Ya, dimasukkan local self-government tapi kuasi karena dia bukan bagian birokrasi negara. Ya. Di ASN ada 2 jenis pegawai, PNS dan P3K. Perangkat desa itu tidak masuk PNS, tidak masuk P3K. Itulah sebabnya mereka demo minta kejelasan status. Nah, dan digunakan istilahnya itu perangkat bukan aparatur. Ya. Hati-hati. Jadi tidak lagi menggunakan istilah perangkat, tapi tidak menggunakan aparatur tapi perangkat. Dari kemudian kita lihat bahwa program pembangunan desa yang sifatnya top down sudah berjalan sejak tahun 1960 itu Betul. tidak membuat desa itu maju. Itu kami menyusun itu ada angka 28,2 juta penduduk miskin. 20 jutanya itu di desa, 8,2 jutanya di kota. Tapi begitu kita dalami penduduk miskin kota, ternyata itu adalah penduduk miskin desa yang pindah ke kota. Oh, jadi ketika dia urbanisasi malah memindahkan kemiskinan. Ya, hanya statusnya tercatat sebagai penduduk miskin kota. Tapi sebetulnya dia berasal dari desa yang pindah ke kota. Dan tetap miskin. Tetap miskin. Padahal desa dulu itu menjadi tempat kehidupan dan penghidupan. Ya. Ada sesuatu yang salah. Nah, kemudian dimasukkan gagasan memasukkan dana segar fresh money ke desa dalam bentuk dana desa. Karena selama ini kita menggunakan pendekatan several gates policy. Ya. Banyak sekali program masuk desa, tapi ditangani oleh kementerian-kementerian. Betul. Nah, itu kemudian diganti menjadi one gate policy. Duit yang ada di kementerian itu dikumpulkan jadi satu, terus disalurkan langsung ke desa. Jadi sebetulnya cuma pindah dari saku kiri ke saku kanan. Oh, iya. Masuk dana segar. Nah, sebelum ada dana desa, kita menghadapi kendala yang berminat jadi kepala desa itu minim sekali. Yang berminat jadi sekdes itu minim sekali. Sampai dibuat kebijakan diisi oleh PNS karena kosong, Pak. Ya. Nah, sekarang setelah ada dana desa kan yang minat banyak. Begitu dana desa masuk, berminat banyak. Dan seiring dengan peminat banyak, dana desa masuk, berarti yang diisi dengan PNS itu sudah dihapus kebijakan itu. Dan itu sebetulnya ada ketidakjumbuhan antara pasal dengan penjelasan. Pasal 202 Undang-Undang 32 itu mengatakan sekretaris desa yang kosong diisi dari PNS. Pasalnya itu. Ya. Penjelasannya itu mengatakan sekretaris desa yang belum diangkat jadi PNS akan diangkat secara bertahap.
Jadi PNS. Nah, terus terjadi pertarungan antara batang tubuh dengan penjelasannya. Sekarang yang dianut yang mana, Prof? Penjelasan atau batang tubuh? Kita undang para ahli hukum dari beberapa universitas, antara dari Gajah Mada waktu itu, Unhas, menjelaskan bahwa penjelasan itu tidak boleh membuat norma hukum baru. Kalau terjadi pertentangan antara batang tubuh dengan penjelasan, gunakan batang tubuh. Norma batang tubuh yang berlaku. Tapi kemudian kan sekdesnya demo ke Kemendagri. Waktu itu sampai melepaskan baju digantungin. Akhirnya dibuat kebijakan, keluar PP nomor 45 yang keputusannya mengangkat mereka yang sudah di sekdes sebelum 15 Oktober 2014. Karena masa transisi pemerintahan dan berlakunya undang-undang itu. Jadi yang sebelum itu diangkat jadi PNS, yang sesudah itu tidak. Jadi batas waktunya tahun berapa? Maaf, urusan terputus. 2004. Jadi yang diangkat sebelum 2004, 15 Oktober 2004 ke belakang itu diangkat jadi PNS yang sudah masih tanda tanya waktu itu. Oh, yang diangkat setelah 84 tidak jadi PNS. 15 Oktober 2004. Ya. Nah, Undang-Undang 532 2004, Pak. Nah, ya. Pada waktu pembahasan RUU Desa yang jadi Undang-Undang 6, muncul lagi gagasan itu, dorongan, dan bahkan dijadikan bahan kampanye, pilih kami nanti perangkat desa akan jadi PNS. Jadi ada partai yang mematkan itu dan dalam rapat-rapat itu ngotot. Nah, itu pula kan yang sekarang tercium aromanya. Ada partai-partai yang mensponsori dan menjanjikan masa jabatan Kades 9 tahun. Bagaimana pandangan Prof soal ini? Nah, nanti dulu Pak, saya akan masuk ke situ. Kemudian waktu kita bahas tentang pengangkatan perangkat desa itu, ya kita undang Kementerian Keuangan karena uangnya kan dari sana. Ya. Setelah dihitung itu waktu saat itu sekitar 350.000 perangkat desa. Dananya tidak ada. Akhirnya opsi untuk pengangkatan PNS itu di-drop. Nah, terus masuk ke masa jabatan. Masa jabatan sebelumnya 8 tahun kali 2, 16. Ya. Terus sebelumnya pernah 5 tahun. Itu kepala desa kan? Ya, kepala desa, jabatan kepala desa 5. Terus dihitung-hitung kita mencegah supaya tidak terjadi tumpang tindih pada waktu pilkada dengan pilkades. Ya. Nah, oleh karena itu kalau masa jabatannya 8 tahun itu terlampau lama, karena risikonya kalau kepala desanya itu tidak berkualitas, tetapi tidak melakukan kesalahan, rakyat itu usul 8 tahun itu datang dari mana, Prof? Undang-Undang 579. Jadi sekarang masa jabatan Kades 6 tahun itu sebenarnya revisi atas masa jabatan sebelumnya yang 8 tahun. Ya. Revisi. Jadi kemudian tetapi dibuka opsi 3 kali. Ya, jadi 16 tahun. 3 kali 6, 18 tahun. Kalau terpilih terus kan? Ya. Jadi mengapa 6 tahun? Itu mencegah terjadi tumpang tindih pilkada dengan pilkades. Sehingga kalau dia 6 tahun, ketemunya itu siklus 30 tahunan. 30 tahunan dan 6 kali pilkada ketemu 5 kali pilkades. Betul. Nah, itu aman secara itu ya administratif kepemiluan ya. Nah, itu pertimbangannya. Jadi masa jabatan itu dipertimbangkan dan diberi peluang sampai 3 kali kalau kepala desanya itu berkualitas. Kalau sebelumnya ketika Kades masa jabatannya 8 tahun, peluangnya berapa periode? 2. Ya, 16 juga ya. 16 jadi 18. Ya. Nah, jika begitu maka bisakah disebut usulan 9 tahun itu langkah mundur? Bukan soal maju mundur, tapi kita harus menghitung risiko kalau seandainya kepala desa itu ternyata tidak berkualitas, rakyat harus menunggu 9 tahun. Jadi tidak bisa berhenti di tengah-tengah? Bisa diberhentikan kalau satu dia melakukan tindakan makar, melakukan tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Yang ketiga ada krisis kepercayaan publik yang meluas. Nah, kalau dia tiga-tiganya tidak bisa diberhentikan, Pak. Dengan kata lain, dengan tidak 3 pengecualian yang cukup berat itu, maka seakan-akan plot 9 tahun kan gitu. Dengan kualitas kepala desa seburuk dan sebaik apapun. Ya.
Ya nunggu sampai 9 tahun kalau tidak produktif. Ya. Jadi perhitungannya sudah dikalkulasi seperti itu, yang paling ideal itu 6 tahun, karena kita pertimbangkan kan di Amerika 4 tahun, di kita 5 tahun, di Filipina 6 tahun kan. Ya. Misalnya 6 tahun, di Filipina cuma 1 kali. Ya, dan 6 tahun itu kan saya bilang jabatan politik yang dipilih paling lama kan gitu ya. 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 Nah, sekarang apa saran Prof sebagai kompromi dari tuntutan ini? Apakah tetap di 6 tahun seperti undang-undang sebelumnya atau apa ada catatan lain, Prof? Menurut saya tetap 6 tahun. Ya. Ya, tapi peluangnya kan bisa 3 kali. Jadi Ya. kalau dia produktif itu bisa 3 kali jadi 18 tahun. Jadi ini kan agak ini Pak, agak kontradiksi ya. Mereka mengeluh jabatan itu berat dan sebagainya, tapi pengen diperpanjang. Nah, itu aneh. Nah, kemudian alasan yang mereka jadikan dalil itu 6 tahun terlalu pendek untuk membangun desa yang programnya banyak, dan katanya masih banyak sisa-sisa konflik pasca Pilkades. Tanggapan Bapak seperti apa? Sebetulnya juga tidak. Kalau dibilang demokrasi di desa itu malah lebih menurut saya lebih egaliter dan soft. Nah, Yang bikin panas itu kan kondisi politik ini, Pak. Kalau di desa itu tetangga sebelah beda pilihannya, besok selesai pilihan selesai. ya. Dan kita dari dulu bertahan agar kepala desa jangan dijadikan jabatan politik. Karena mereka masih menganggap bahwa kami dipilih itu kami pejabat politik. Tidak. Kan itu digugat di Mahkamah Agung, ditolak. Pasal PP 72 itu pasal 15 kalau nggak salah itu pernah digugat. Karena di situ kan kepala desa dilarang berpartai politik, digugat. Pertimbangannya jangan sampai menimbulkan konflik di level bawah. Ya, saya setuju kata Prof tadi, di desa itu kehidupan sangat egaliter. Jadi sebenarnya kalaupun ada muncul konflik pasca pilkada, itu karena diciptakan oleh elit. Nah, itu memang. Dan jadi datangnya dari luar. Ya. Datangnya dari luar, dan kita menganggap mereka rendah. Sementara jangan terjadi politisasi dulu pada level desa lah. Kalau pendidikan sudah tinggi dan sebagainya, silakan. Kalau sekarang, karena bisa terjadi konfliknya horizontal langsung. Betul. Nah, makanya bahwa kepala desa itu bukan pejabat politik karena tidak diusung melalui proses politik. Meskipun dipilih langsung. Karena selama ini kan mereka beranggapan kami itu pejabat politik, Pak, karena dipilih langsung. Tidak. Ya. Tidak. Bapak dipilih oleh rakyat tapi tidak melalui proses politik. Bapak tidak dicalonkan oleh partai politik. Itu. Begitu, Prof. Jadi untuk meredam dampak politiknya bisa ditegaskan seperti apa, Pak? Untuk meredam dampak politik pemilihan kepala desa yang notabene bukan jabatan politik. Jadi hidupkan kembali the ultimate values orang Indonesia itu kegotong royongan. Ya. Mutual cooperation itu bukan head to head konflik pertarungan seperti itu. Itu yang jangan hilang, Pak. Ya. Negara Skandinavia punya unggulan honesty, Jepang punya unggulan nilai itu empathy. Kita itu mutual cooperation. Itu yang jangan sampai hilang. Baik, sudah sangat jelas. Jadi Prof Sadu tidak setuju perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 menjadi 9 karena itu sudah terlalu lama. Dan masa jabatan 6 tahun itu merupakan koreksi dari undang-undang sebelumnya yang memberikan tenggat waktu 8 tahun. Kali dua. Dan penegasan bahwa kepala desa bukan jabatan politik. Untuk mengeliminir dampak politik atau konflik pasca pilkada, bangkitkanlah kegotong royongan sebagai ciri masyarakat Indonesia yang egaliter. Saya juga setuju secara umum ada dalil mengatakan kepemimpinan dan kekuasaan kepemimpinan itu seperti popok. Harus lebih sering diganti untuk alasan yang sama. Dapat dibayangkan betapa banyak baksil, betapa banyak materi yang akan hinggap ketika kekuasaan diperpanjang. Terima kasih Prof Sadu atas pencerahan yang luar biasa, singkat padat, dan ini memberikan penjelasan kepada kita semua bahwa kita mengingati kepala desa bukan jabatan politik, tidak diusung oleh partai politik, meskipun ada proses pemilihan yang merupakan ciri politik,
tapi ketika ditempatkan dalam kerangka masyarakat desa yang egaliter, saling menghargai, saling mengenal dan menghormati, konflik akan bisa diredam. Ya. Terima kasih, inilah jalan kemuliaan bagi kita semua. Terima kasih.